Perkenalkan, nama saya Aldi Rafi Ismail. Nama saya Aziz Samana Ibrahim. Pada presentasi kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adesena Permana. Dan untuk tema pembahasan yang kita ambil kali ini yaitu tentang TCP atau Transmission Control Protocol. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya serahkan pada rekan saya Aldi Rafi Ismail. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar protokol TCP atau IP. Penjelasannya yaitu merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data dengan komputer lainnya, atau merupakan protokol standar pada jaringan internet yang berhubungan atau yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesinnya maupun jenis operasinya yang agar dapat berinteraksi langsung satu sama lainnya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang TCP, yaitu pada tahun 1969 yaitu dimulai penelitian terhadap serangkaian protokol dengan beberapa tujuan, yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu terciptanya protokol-protokol umum. Yang kedua yaitu meningkatkan efisien komunikasi data. Yang ketiga yaitu dapat dipadukan dengan teknologi lainnya yang telah ada dan mudah dikonfigurasikan. Dan yang selanjutnya yaitu layanan TCP dan IP. Layanan TCP atau IP dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu pengiriman file atau file transfer, atau yang disebut juga file transfer protocol, yaitu memungkinkan user dapat mengirimkan atau menerima file dari komputer jaringan. Yang kedua yaitu remote login. Remote login yaitu network terminal protocol, yaitu memungkinkan user melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Yang ketiga yaitu komputer mail, yaitu digunakan untuk menerapkan sistem email. Yang keempat yaitu network system, file system, yaitu layanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan. Jarak jauh walaupun file tersebut disimpan secara lokal. Dan yang kelima yaitu remote execution, yaitu memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Yang keenam yaitu name server. Name server merupakan nama database atau alamat yang digunakan pada internet. Yang ketujuh yaitu IRC atau Internet Relay Chat, yaitu memberikan layanan chat. Dan yang terakhir yaitu streaming atau sering disebut layanan audio atau video. Jenis layanan ini yang langsung mengolah data dari yang diterima tanpa menunggu mengolah dan selesai dikirim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja TCP atau IP. Yang pertama yaitu TCP merupakan connection oriented, yang berarti bahwa kedua komputer ikut serta dalam penukaran data yang harusnya melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum pertukaran data berlangsung. TCP bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa email tersebut akan sampai ke tujuan, memeriksa kesalahan dan mengirim error ke lapisan atau hanya bila tidak berhasil melakukan hubungan. Yang kedua yaitu IP bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Tugasnya adalah untuk menurunkan atau untuk merutekan paket data di dalam network. IP hanya bertugas menjadi kurir dari TCP tersebut dan mencari jalur terbaik dalam menyampaikan datagram. IP tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh, namun IP akan mengirim pesan kesalahan melalui ICMP. Yang ketiga, dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa karena IP hanya mengirim data tanpa mengetahui ukuran data atau urutan data, maka menyebabkan IP mudah untuk dimodifikasi di daerah sumber dan tujuan datagram tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Aldi Rafi Ismail. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur TCP atau IP. Dapat dilihat seperti diagram di samping. Terdapat jaringan fisik dan juga layer-layer yang ada. Untuk layer pertama yaitu Network Interface Layer. Terdapat Ethernet, SLIP atau PPP.
Dan untuk layer kedua, yaitu internet layer, terdapat IP, ICMP, dan IRP. Untuk layer ketiga, yaitu transport layer, terdapat TCP itu sendiri, UDP, dan UDP. Untuk layer keempat, application layer, terdapat SMTP, FTP, HTTP, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang protokol-protokol yang digunakan oleh TCP atau IP yang terdapat pada arsitektur TCP. Untuk layer pertama, yaitu Network Interface Layer, bertanggung jawab mengirimkan data dari media fisik. Contohnya terdapat pada protokol Ethernet, SLIP, dan TPP. Ethernet, yaitu sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet hub dan kabel UTP atau BNC. Untuk SLIP, Serial Line Interface Protocol, teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana pada internet. Dan untuk PPP, yaitu Point to Point Protocol, terdapat pada beberapa protokol, yaitu LCP, Authentication Protocol, dan juga Network Control Protocol. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan protokol-protokol TCP pada layer kedua, yaitu Internet Layer. IP, Internet Protocol, memiliki sifat menjadi 3, yaitu Unreliable Connection dan Datagram Delivery Service. Untuk Unreliable, protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, yaitu Connection, proses pengiriman paket dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa handshake terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk sifatnya yaitu Datagram Delivery Service. Setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap data yang lainnya, yaitu datanya sendiri, tidak tercampur data yang lainnya. Nah, untuk protokol yang ketiga yaitu Transport Layer yang terdapat pada arsitektur TCP untuk layer ketiga. Pada transport layer ini merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Ada dua buah protokol pada layer ini, yaitu TCP, Transmission Control Protocol, yang merupakan protokol yang menyediakan service yang dikenal sebagai Connection Oriented Reliable Bitstream Service. Dan untuk yang kedua yaitu UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol sederhana yang bersifat connectionless, sequencing, dan acknowledgement. Selain itu juga merupakan protokol yang bekerja pada transport layer untuk digunakan bersama dengan protokol IP di network layer. Nah, dan untuk protokol yang terakhir yaitu application layer yang terdapat pada layer paling atas adalah suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emram dan Roswandi dari kelas B. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan materi dari teman-teman saya. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu dari internet layer. Langsung saja masuk ke materinya. Internet layer, pengertiannya adalah internet yaitu sekelompok internet, yaitu working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagram atau paket yang berasal dari seluruh batas-batas jaringan yang menuju ke host tujuan dan ditetapkan oleh alamat jaringan atau IP alamat, dan yang ditetapkan untuk tujuan ini yakni oleh internet protokol atau IP. Selanjutnya ada beberapa jenis dari internet layer. Yang pertama ada internet layer dari ICMP. Panjangan dari ICMP yakni Internet Control Message Protocol, yaitu bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain untuk memerlukan perhatian khusus. Lalu ada beberapa ICMP Query Message, yaitu yang pertama ada Echo Request dan Echo Reply Message, yaitu bertujuan memeriksa apakah sistem tujuan dalam keadaan aktif. Lalu yang kedua ada
timestamp dan timestamp replay, yaitu menghasilkan informasi waktu yang diperlukan sistem tujuan untuk memproses suatu paket. Dan yang ketiga ada address mask, yaitu untuk mengetahui beberapa netmask yang harus digunakan untuk host dalam suatu network. Lalu, pada Internet Layer ICMP terdapat beberapa pesan kesalahan, yaitu untuk yang pertama ada destination uncredible, merupakan pesan yang dihasilkan oleh router jika paket gagal dikirim akibat putus jalur. Dan yang kedua ada network uncredible, yaitu jaringan tujuan tidak dapat dihubungi. Yang ketiga ada host uncredible, yaitu host tujuan tidak dapat dihubungi. Dan yang keempat ada protokol at destination uncredible, yaitu protokol tersebut tidak tersedia. Yang kelima ada port is uncredible, yaitu port tersebut tidak tersedia. Yang keenam yaitu ada destination network is unknown, yaitu jaringan tujuan tidak dikenali. Dan yang ketujuh ada destination host is unknown, yaitu host tujuan tidak dikenali. Dan yang kedelapan ada time exceeded atau kehabisan waktu. Dan yang kedelapan ada parameter program ada parameter problem, yaitu terjadi kesalahan parameter dan letak oktet di mana kesalahan terdeteksi. Dan yang ke-10 ada shortcut, yaitu yang terjadi karena router atau host tujuan membuang datagram karena pembatas ruang buffer atau karena datagram tidak dapat diproses. Yang ke-11 ada redirect, yaitu memberi saran kepada host asal datagram mengenai router yang lebih tepat untuk mengirim datagram tersebut. Untuk selanjutnya ada jenis internet layer dari ARP. ARP merupakan Address Resolution Protocol, yaitu digunakannya untuk keperluan pemetaan IP address dengan Ethernet address. ARP juga bekerja dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui alamat Ethernetnya ke alamat broadcast Ethernetnya. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang network ID dan host ID. Pembagian kelas-kelas pada IP berdasarkan pada dua hal, yaitu network ID dan juga host ID. Untuk network ID itu sendiri adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan jaringan tempat komputer ini berada. Jadi sebagai pusat komputer ini berada. Dan untuk yang kedua yaitu host ID adalah pembagian dari IP address yang digunakan untuk menunjuk workstation, server, router, atau semua host TCP pada jaringan tersebut. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian IP address. Pembagian IP address ini dikenal dengan dua cara pembagian IP address. Yang pertama yaitu class pool addressing, merupakan metode pembagian IP berdasarkan kelas, di mana address dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama kelas A, yang kedua kelas B, yang ketiga kelas C, yang keempat kelas D, yang terakhir kelas E. Oke, yang kedua yaitu chassless addressing, yaitu merupakan metode pengalamatan tanpa kelas, yaitu dengan mengalokasikan IP address dalam notasi Charles Internet Domain Routing atau CEDR. Notasi CEDR untuk mengidentifikasi blok CDR diperlukan address dan mask. Maka dibuat notasi yang lebih pendek. Yang salah satunya yaitu slash notification 128.211, di mana per 21-nya itu menyatakan 2 bit max. Nah, dan untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alamat IP global real dan IP lokal. Untuk alamat IP global adalah alamat yang terintegrasi dalam jaringan global yang terdapat pada
AANAEATF. Untuk alamat IP global ini tidak gratis, yaitu kita harus menyewa melalui provider yang digunakan. Nah, selanjutnya untuk alamat IP lokal. Alamat IP ini tersambung dalam jaringan lokal yang tidak tersambung pada jaringan global atau internet. Untuk alamat IP lokal ini, kita tidak ditagih biaya untuk menggunakan IP tersebut, yaitu bebas dan gratis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Keep healthy, stay safe, dan jangan lupa untuk menggunakan masker di luar rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.